Shalom, perkenalkan nama saya Genar Salmos dari lingkungan Yohanes Penginjil, Paroki Ciputat, Santo Nikodemus. Pada kesempatan ini, saya sendiri akan membawakan tutur kitab suci dari kitab Rut, bab 1 ayat 1 sampai dengan 22 dengan judul perikop Naomi dan Rut. Pada zaman pemerintahan hakim-hakim di tanah Israel, tersebutlah satu keluarga, yaitu keluarga Bapak Elimelek. Bapak Elimelek memiliki istri yang bernama Naomi dan dikaruniai dua orang anak laki-laki yang sudah beranjak dewasa, yaitu Mahlon dan Kilion. Pada masa itu, bangsa Israel dilanda oleh bencana paceklik, musibah kelaparan. Lalu berkatalah Bapak Elimelek kepada istrinya Naomi, "Naomi istriku, tanah ini sudah dilanda oleh bencana kelaparan. Kita harus bergegas mengungsi dan hijrah ke negeri sebelah, tanah Moab. Disitulah kita akan beradu nasib agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Beritahukan kepada kedua anak kita, Mahlon dan Kilion, untuk segera bersiap-siap," kata Naomi kepada Bapak Elimelek. "Baiklah suamiku." Setelah itu mereka bergegas dan bersiap pergi dari kota Betlehem, Yehuda, ke negeri sebelah tanah Moab. Setelah mereka pindah dan tinggal menetap di tanah Moab, tidak lama setelah mereka menetap, Bapak Elimelek meninggal dunia. Tinggallah Naomi bersama dengan kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion, sampai pada akhirnya Mahlon menikah dengan perempuan asing Moab yang bernama Orpa. Dan tidak lama setelah itu disusul dengan adiknya, yaitu Kilion, yang menikah dengan perempuan asing Moab juga yang bernama Rut. Setelah 10 tahun menetap dan tinggal di tanah Moab, di tahun ke-10 anak pertama dari Naomi, yaitu Mahlon, meninggal dunia. Dan tidak lama setelah itu disusul oleh adiknya, yaitu Kilion, yang juga meninggal dunia. Semenjak saat itu tinggallah Naomi bersama dengan kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Di kemudian hari, Naomi telah mendengar kabar bahwa bangsa Israel telah pulih dari bencana kelaparan oleh karena kasih karunia Tuhan yang mendengarkan penderitaan bangsanya, yaitu bangsa Israel. Setelah Naomi mendapatkan kabar, bergegaslah dan berkemas-kemaslah Naomi untuk meninggalkan tanah Moab dan pergi kembali ke kota Betlehem, Yehuda, tanah Israel. Di perjalanannya, Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Wahai menantuku, Orpa dan Rut, pulanglah kalian kembali ke rumah orang tua kalian masing-masing. Sebab kalian telah berbuat baik kepadaku, kepada suami-suami kalian, Mahlon dan Kilion. Pastinya Tuhan akan membalas perbuatan baik kalian dan akan memberikan jodoh kepada kalian. Sebab sekarang kalian berdua sudah bebas untuk menikah lagi." Setelah mendengar ucapan dari Naomi, Orpa dan Rut
menangis dengan suara yang kencang, lalu berkata kepada Naomi, "Tidak, ibu, kami tidak akan meninggalkan ibu. Kami akan tetap dan akan setia dengan ibu." Namun Naomi berkata kepada mereka, "Janganlah kalian mengikuti aku. Pulanglah kalian ke rumah orang tua kalian masing-masing. Sebab aku sudah tidak memiliki anak untuk dijadikan jodoh kalian lagi. Dan aku pun juga sudah terlalu tua untuk menikah dan bersuami lagi. Jikapun aku menikah dan bersuami lagi, masa kalian ingin menunggu untuk anak-anakku tumbuh lagi dan menjadi jodoh kalian? Kalian masih muda dan masih memiliki harapan untuk masa depan kalian. Biarlah aku tinggal sebatang kara saja." Setelah mendengar ucapan dari Naomi, Orpa pun berkata kepada Naomi, "Baiklah ibu, aku akan kembali ke rumah orang tuaku. Selamat jalan ibu." Setelah Orpa meninggalkan Naomi dan Rut, Naomi pun berkata juga kepada Rut, "Menantuku Rut, tidakkah kau ingin mengikuti iparmu Orpa kembali ke rumah orang tuamu?" Lalu Rut membalas, "Tidak ibu, aku akan tetap mengikuti ibu. Aku akan tinggal dan kembali bersama dengan ibu ke kota Betlehem, tanah Israel. Sebab ibu sudah berbuat baik terhadap diriku, dan ibu juga sudah menjadi bagian dari diriku. Aku akan tetap bersama dengan ibu. Bangsa ibu akan juga menjadi bangsaku, dan Allah yang ibu sembah akan menjadi Allahku juga. Aku akan tetap bersama dengan ibu, dan tidak akan ada yang memisahkan kita selain maut." Setelah Rut berkata seperti itu, Naomi pun membiarkan Rut untuk ikut bersamanya kembali menuju ke kota Betlehem, tanah Israel. Sesudah sampainya di sana, gemparlah seluruh penduduk, dan perempuan-perempuan itu berkata, "Tidakkah itu adalah Naomi?" Lalu Naomi pun membalas, "Janganlah sebut aku dengan nama Naomi lagi. Sebutlah aku dengan nama Mara. Sebab Tuhan telah memberikan hal yang pahit terhadap diriku. Aku pergi dengan tangan yang penuh dan kembali lagi dengan tangan yang kosong. Tuhan telah menghukum aku dan telah memberikan musibah terhadap diriku." Demikian sudah Naomi dan Rut kembali, dan sesampainya di kota Betlehem, tibalah juga musim permulaan menuai jelai. Hal yang dapat kita petik dari kisah Naomi dan Rut adalah Naomi boleh memperoleh hal yang buruk dari Tuhan, tapi juga Naomi
boleh memperoleh hal yang baik dari Tuhan, yaitu dengan diberikannya seorang Rut. Rut merupakan orang yang setia, berbakti, serta mengasihi Naomi. Demikian juga Rut boleh memperoleh kasih karunia dan berkat dari Tuhan, sebab ia telah mempercayai Allah yang benar, yaitu Allah bangsa Israel. Bagaimana dengan kita? Apakah kita dapat meneladani Rut yang begitu percaya dengan Allah serta berbakti dan mengasihi kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita? Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom.